Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membuat sebuah gambar dengan nama guide bracket. Saya akan tunjukkan langkah-langkah pembuatan gambar part guide bracket menggunakan CATIA V5. Di sebelah kiri kita tampilkan gambar detail dari guide bracket yang akan kita buat. Kemudian di sebelah kanan software CATIA V5. Kita mulai dari membuka menu part design, new part. Ya, ini bisa diberikan nama part 1 atau sesuai dengan nama komponennya, yaitu guide bracket. Kemudian kita oke. Kita akan buat gambar guide bracket ini menggunakan software CATIA V5, tapi sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu sketch mana yang akan kita buat pertama kali. Kemudian kita juga harus memahami, melihat lebih detail ukuran-ukuran yang tertera pada gambar ini. Kenapa saya buka dua tampilan begini? Agar saya bisa melihat ya dan menunjukkan kepada saudara-saudara gambar yang akan kita buat seperti apa. Kalau saudara ingin berlatih lebih jelas pada software CATIA V5, lebih baik saudara cetak gambar ini pada kertas sesuai dengan ukurannya, yaitu A4. Kemudian saudara tampilkan secara penuh seperti ini, sehingga tampilan dari software ini bisa sangat lebar ya. Jadi kalau kita bagi menjadi dua seperti video ini, lebar dari software CATIA ini menjadi setengahnya. Baik, kita langsung mulai menggambar.
Baik, gambar sudah selesai kita buat. Kita akan belajar step by step pembuatan gambar dari guide bracket seperti ini. Jadi sebelumnya saya akan simpan terlebih dahulu guide bracket. Ya, kita mulai dari membuka part design terlebih dahulu. Kemudian saudara perlu melihat bahwa gambar ini pandangan depannya, misal kita ambil dari arah kursor ini ya. Kemudian sket yang akan kita buat pertama kali adalah bagian yang diarsir ya, bagian yang diarsir atau bagian yang dipotong. Karena gambar ini itu antara sebelah kanan dan kiri itu ukurannya sama, bentuknya sama, maka kita cukup gambar separuh saja, kemudian kita mirror. Ya, kita gambar separuh, kemudian kita mirror. Dan apakah perlu kita buat lubang? Tidak ya. Lubangnya ini kita buat nanti kalau sudah kita buat bagian yang diarsir ini dulu ya. Sehingga ini nanti kita buat pejal dulu ya. Kita buat solid dulu. Ya, ini ada ukuran 22, 64, kemudian 50 ya. Tinggian ini 73 ya. Kemudian tinggi sampai bagian ini ya, bagian permukaan atas sebelum ada guide-nya ini sebesar 89 ya. Kemudian tebalnya dari guide-nya 6 mili. Baik, ini yang akan kita buat lebih dahulu ya. Oke, pertama tentu bidang kerjanya ya, karena ini menghadap ke arah samping kanan ya. Kalau kita anggap di bagian depan ini samping kanan, maka mana nih bidang yang menunjukkan samping kanan ya. ZX plane ya, ini kita pilih ZX plane, kemudian masuk ke menu sketcher ya. Kemudian kalau ini bagian tengah-tengahnya sesuai dengan sumbu gambar ya, supaya nanti memudahkan dalam mirror, maka kita harus mulai nanti menggambar bila dari ujung ini harus sejauh 260 ini dibagi 2 ya, atau 130. Saya contohkan ya. Oke, pertama dari 130. Ini kita bisa gunakan grid ya, 1, 2, 3 sampai 130. Atau saudara bisa gunakan menu sketcher ini ya. Ini jadi berubah nih, saya tutup dulu. Nah, ini misalkan tadi tanpa sengaja ke close atau disengaja di close, kemudian ingin mengeluarkan lagi, caranya adalah klik kanan ya. Ini kita misalkan sengaja close ya. Ini klik kanan, customize, toolbar, restore position ya, oke. Kemudian close. Ini sudah keluar ya. Jadi tadi caranya dengan digeser ini menuju ke grid 130 ya. Kebetulan ini mudah, koordinatnya ya, bulat 130. Misalkan tidak bulat ya, 131,7 misalkan demikian ya, maka nggak bisa kita gunakan grid ini ya. Berarti saudara harus masukkan di first point-nya untuk horizontal itu ya. Nah, ini 130 ya. Kita tinggal tulis saja ya di keyboard tuh minus 130, enter gitu ya. Kalau sudah klik, nah ini kalau misalkan tadi
tidak sesuai grid ya, kita masukkan melalui schedule. Selanjutnya panjang ke atas ya 22. Tab 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 ya, menggunakan tombol tab di keyboard ya sampai bergeser ke menu length ya. Masukkan 22, enter. Kemudian klik ya. Selanjutnya ini kita harus geser ke samping kanan. Itu ya, samping kanan. Jaraknya berapa? Nah, di sini ada nih ya, 48 ya. 48 tab tab tab. Maaf ini ya, belum aktif ya. Tab 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 48, enter. Klik. Sudah. Terus kita ke atas. Pak, ini radiusnya bagaimana? Dibuat sekarang atau nanti? Ya. Kalau saya lebih baik kita buat di akhir ya. Tanpa kita gunakan menu corner di sini ya. Di sini juga ada menu corner. Ini ya, untuk membuat radius ya. Juga bisa kita gunakan menu fillet ya, di part desainnya, bukan di sketcher ini ya, tapi di tampilan 3 dimensinya. Nah, kenapa saya memilih di menu part design ya, karena fillet itu kita bisa edit secara mudah ya. Kita akan lebih mudah mengedit di tampilan part design ya, untuk filletnya. Dari 3 kita rubah ke 4, kita rubah ke 2. Itu secara cepat dia akan update ya, update berubah ya filletnya. Tapi kalau di sini kita nanti akan agak kesulitan ya, karena ada constraint-constraint yang mengikat, sehingga kalau kita perbesar mungkin garisnya ini akan bergeser ya, karena ada constraint-constraint itu. Atau dengan cara kita hapus dulu garis yang sudah dibentuk ya. Misalkan ini panjangnya ke atas itu adalah ini ya, 89 dikurangi 22 ya, yaitu 67 ya. Tab ini harus aktif dulu ya. Tab 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 67, enter. Nah, ini tadi kalau kita buat menggunakan corner, maka garis ini dengan garis vertikal dan horizontal itu kita harus hapus dulu, kemudian kita hubungkan baru ya, hubungan kembali, baru di corner lagi ya. Misalkan dari 3 dirubah ke 4, jadi di corner 4 ya. Kemudian ya, ini kita hubungkan ke ya tengah-tengah ya, karena kita tadi gambar pilih ini bagian tengah ini sebagai sumbu nolnya ya, sebagai acuan ya. Tinggal kita dekatkan sampai ke sumbu ya, kita klik saja. Nah, kalau sudah ya, ini bisa kita gambar menurun ya sampai ke ketinggian 50 ya dari dasar ya, seperti ini. Tapi nanti ketika di mirror ini pun juga kita akan hapus ya, kita akan hapus. Bisa dengan cara demikian ya. Ya, kita hubungkan dulu 50, kemudian ini 64 ya, dibagi 2 berarti ke kiri 32. Kemudian naik ke atas pada koordinat 73 gitu ya. Bisa saja demikian. Nanti garis yang tengah ini kita hapus ketika mirror ya. Sebagai contoh begini ya,
50, ke samping itu tab 32, enter, klik, kemudian ke atas. Nah, ke atas ini ada koordinat 73 ya, dari dasar ya, dari dasar horizontal. Ini masukkan untuk nilai vertikalnya adalah 73, tab 73, atau bisa juga 73 dikurangi 50 ya. 73 itu ketinggian ini dikurangi 50, jadi 23 ya lengthnya. Bisa di vertikalnya ini kita rubah jadi 73, atau L-nya itu 23 ya. Kalau sudah kita klik ya, sudah terbentuk nih garisnya. Kemudian kita buat garis ke samping kiri ya, ke samping kiri. Nah, di situ ada jarak 64 ya, dari ujung ya, dari ujung sampai ke garis ini ya, itu 64. Oke, 64 ya. Nah, gimana terus kalau saudara buat dari sini ke sini ya, dari posisi sekarang ini menuju ke titik 64 ya, kita akan mudah kalau 130 ini ya, 130 itu tengah-tengahnya dari 260 ya, 130 dikurangi 64 ya, berapa tuh 130 kurangi 64 ya, jadi berapa? 66 ya, 66. Oke, jadi 66 itu koordinatnya sampai di ujung ini ya, 66 ya. Ada di kolom horizontal ini ya, minus 66 gitu ya. Klik, baru kita turunkan sampai dasar ya, seperti ini ya, dasar baru garis. Nah, ini akhirnya ketemu ya. Ketika kita hubungan dengan titik awal, nilai L-nya itu 64 ya. Ya, di sini 64 ya. Sama dengan panjang ini. Artinya apa? Gambar kita, gambar sketch kita ini sudah benar ya. Nah, kalau sudah kita akhiri profil ini ya, maka sketch yang kita buat ini aktif ya, aktif karena kita menggunakan menu profile ya. Dan ini tidak boleh berhenti kemudian disambung lagi. Kalau berhenti sambung lagi, yang aktif yang terakhir ya, yang terakhir. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mirror, kemudian bagian tengah ini kita hapus ya. Ada 2 garis tentunya ya kalau kita mirror ya. Kita mirror dengan sumbu vertikal ya. Nah, yang bagian tengah ini kita hapus ya, 1, 2. Kemudian exit workbench ya, exit workbench. Nah, lebar dari guide bracket ini 80 ya. Kalau kita buat dari tengah-tengah, dari sumbu yang ada di tengah plane ini, maka kita tebalkan ke kanan dan ke kiri ya. Kita pad ke kanan dan ke kiri sejauh 40 mili ya. Kita gunakan pad, masukkan nilai 40, pilih mirror extend. Jadi dua-duanya, kedua arah ya, kanan dan kiri ini menebal sejauh 40 mili ke kanan dan 40 mili ke kiri. Oke ya, demikian ini sketch yang pertama telah selesai ya.
Kemudian kita buat bagian mana lagi ya, misal bagian atas ya, bagian atas ini ya, bagian atas, maka permukaan part ini kita pilih menjadi bidang sketch ya, atau bidang gambar. Nah, sketch dulu. Ini ada dimensi untuk radiusnya itu adalah R35 ya. Kita pilih circle, letakkan titik pusat lingkaran pada tengah-tengah sumbu. Klik, kemudian masukkan R-nya 35, enter. Untuk lingkarannya terhadap sumbu itu 95 dibagi 2 atau 47,5. Klik circle. Kita tidak bisa gunakan grid ya, karena grid ini berjarak 10 mili. Sedangkan dimensi yang kita tuju 47,5. Maka gunakan kolom pada nilai H ini ya, 47,5. Kalau sudah, kita klik ya, tadi di enter kemudian diklik, masukkan nilai radiusnya, tab, masukkan 20, enter. Yang sebelah kiri kita buat ya, kita buat juga nih, dengan cara kita mirror kan terhadap sumbu di tengah ini. Baik ya, muncul dua lingkaran dengan diameter yang lebih kecil, kemudian kita harus hubungkan ya tangen antara lingkaran besar dengan lingkaran yang kecil di sebelah kanan kiri. Nah, kita cari ya menu bitangen ya, di line ini. Kalau di sebelah kanan pojok bawahnya itu ada panah kecil ya, ini untuk memunculkan perintah-perintah yang lain ya. Ini ada bitangen line, kita double klik sehingga perintah ini akan terulang ketika perintah yang pertama telah selesai. Sebagai contoh, saya akan buat hubungan antara diameter besar dengan diameter kecil ini di circle yang saya akan buat hubungan antara lingkaran yang berdiameter besar dan berdiameter kecil ini menggunakan garis lurus ya. Klik lingkaran satu besar dengan lingkaran kedua. Oke, ketika telah selesai, saya sampaikan tadi kalau kita double klik maka perintah ini akan aktif kembali ya, tanpa harus kita klik lagi ya, tanpa harus kita pilih lagi. Kita lanjutkan ya untuk yang kedua. Oke, masih aktif lagi ini. Yang ketiga dan yang terakhir. Baik ya, ini sudah terhubung ya, sudah terhubung secara tangensial. Kemudian kita hapus garis yang tidak digunakan. Ini ada menu quick trim ya, kita double klik, kita hapus garis yang kita tidak gunakan. Baik ya, sudah selesai. Kemudian kita keluar ke menu part ya, kita tebalkan dengan pad, tingginya 6 mili ya, 6, enter. Baik, nah kalau sudah tebalnya 6, di sini ada radius 6 mili, radius 6 mili sekeliling dari guide ya, guide ini ya, atau di bracket ya, itu radiusnya 6 mili. Namun kita ketahui bahwa lebar dari part ini 80, sedangkan
jarak antara ujung radius dengan ujung radius atau yang terbentuk menggunakan circle 35 ya, R35 atau diameter 70, maka sisa di bagian kanan dan kiri ini hanya 5 mili ya, kiri dan kanan ya. Ada 5 mili kiri dan kanan. Kalau kita beri radius 6, maka terjadi error karena yang di bagian sebelah kanan dan kiri ini hanya tersisa 5 mili saja. Saya contohkan. Ya, kita pilih bagian permukaan ini. Ya, kita klik saja garis ini, maka sekeliling dari garis yang mengelilingi pad ini akan aktif ya. Nah, kalau kita masukkan 6, kemudian kita tekan OK, maka terjadi kegagalan ya. Ada informasi ya, update error, impossible elimination ya. Nah, ini karena geometri nanti jadinya terlalu kompleks ya. Nah, ini kita harus perkecil ya, seperti ini ya, kompleks ya. Jadi di fillet tetapi juga mengurangi bagian yang berwarna merah ini ya. Nah, seperti itu ya. Maka perbaikannya adalah radiusnya ini kita perkecil ya, 5 mili. Oke. Nah, ini baru ya, baru berhasil ya. Baik. Bagian atas sudah selesai. Kemudian kita buat lubang-lubang yang menembus pada mulai dari bagian atas ya. Baik, selanjutnya kita buat lubang-lubang yang kita sketch melalui salah satu ya, bisa dari bawah ataupun dari atas ya, meskipun posisinya tidak sama ya. Ini ada di dasar, kemudian lubang ketiga lubang ini ya, 2 lubang di dasar, 3 lubang ini ada di atas ya. Itu tetap kita bisa buat menggunakan satu sketch ya, bisa dari bawah ataupun dari atas. Daripada kita putar, bagian bawahnya kita jadikan sketch, kita bisa gunakan juga bagian atas ini ya, permukaan atas kita pilih sebagai bidang untuk menggambar ya. Kita klik sketcher, kemudian buat diameter ini, buat lingkaran ini berdiameter 38 ya, atau radiusnya 19. Tap 19. Oke, kalau sudah di enter kemudian diklik. Selanjutnya, nah ini tadi kita punya jarak 47,5 ya, 47,5. Ada cara yang kedua ya, tidak dengan menggunakan circle center untuk bagian koordinat horizontalnya ya. Bisa juga kita klik ya di sini sembarang dulu, klik gitu ya. Kemudian dimasukkan nilainya ya. R-nya karena ini M20 ya, maka radiusnya kita gunakan R10 ya. Kita tap 10, enter ya. Nah, ini titik pusat lingkarannya itu tidak sejauh 47,5 dan tidak center ya, tidak satu sumbu dengan lingkaran yang sudah dibentuk sebelumnya. Maka dari itu, supaya ini jadi satu
sumbu ya, satu titik pusat lingkaran, kita bisa gunakan constraint define ya in dialog box ya. Ini lingkaran yang terakhir tadi sudah aktif, warnanya orange. Kemudian kita tekan Ctrl Ctrl di keyboard, kemudian klik radius luar ya, yang kita akan atur lingkaran ini akan satu sumbu dengan lingkaran yang di luar. Kalau sudah, tombol kontrolnya atau Ctrl-nya sudah bisa dilepas, kemudian pilih constraint define ya, pilih concentricity. Oke. Ya, dia bergeser ya. Kemudian oke. Ya, sudah bergeser. Coba kita cek jaraknya berapa, apakah benar 47,5 dari pusat lingkaran sampai sumbu horizontalnya. Ya, betul ya, 47,5 ya, atau 47,5. Perlu diingat, penggunaan desimal untuk software CATIA secara default koma ya, itu penulisannya menggunakan titik gitu ya, penggunanya menggunakan titik. Oke, ini kita escape ya. Kemudian lingkaran ini kita mirrorkan terhadap sumbu vertikal. Oke ya, sudah terbentuk di sebelah kiri. Nah, yang lubang yang ada di permukaan bawah ini itu memiliki jarak 20 mili dari tepi ya. 20 mili dari tepi. Klik circle 10 20 di sini ya. Kita klik, kemudian masukkan R-nya ya. R-nya di situ diminta diameternya adalah diameter 20 ya. Diameter 20. Maaf, ini ketutup lagi ya. Oke, enggak apa-apa ini kalau besar. Oke, kita masukkan R-nya 10 ya. Ini menggunakan grid bisa karena kebetulan radiusnya ini bulat ya. 10. Oke, kalau sudah, kita mirrorkan terhadap sumbu vertikal. Ya, sudah terbentuk semua lingkaran, kemudian exit workbench. Setelah exit workbench, kita gunakan pocket, kemudian kita pilih up to next ya. Kita pilih up to next, kemudian oke saja, maka lingkaran ini tadi akan membentuk sebuah lubang ya, lubang menembus seluruh bagian bawah ya, part. Oke. Selanjutnya pada dua lubang ini dibuat ulir ya, M20, maka kita bisa gunakan thread atau tab ya. Lateral face-nya kita pilih bagian lateral lubang ini, kemudian limit face-nya kita pilih bagian paling atas ini ya, permukaan paling atas ya, limit face-nya atau batas muka ya, muka batasnya ya. Klik, kemudian pakai thread ya, ulir ya, bukan tab. Tipenya karena tadi M20 ya, M20 itu kita bisa pilih kisar 1,5 atau 2 ya. Kemudian support
height-nya. Nah ini ya, support height-nya itu total 22 ya, maka thread depth-nya kalau sampai bawah itu ulirnya, maka thread depth ini kita buat sejauh support height-nya ya, 22. Kemudian oke. Ya. Dan gantian yang sebelah kanan ya. Menggunakan thread, pilih permukaan lubang, kemudian thread, limit face-nya tetap ada di bagian atas. Metric thin bit sudah oke, M20 kali 1,5, thread depth-nya 22, kemudian menggunakan ulir kanan ya, atau clockwise ya. Kemudian oke. Nah, ini lubang-lubang sudah jadi. Selanjutnya adalah membuat bagian seperti dindingnya ya, atau penguatnya ini ya. Penguatnya. Karena ini gambar potongan setengah. Jadi karena ini gambar potongan ya. Potongan penuh. Kalau ini kita tidak potong atau kembalikan, maka bagian ini mirror ya, dengan baik. Ini gambar ini adalah gambar potongan penuh. Kalau kita tidak potong, maka part ini mirror ya, mirror ke kanan ya, mirror ke kanan, sehingga kanan kiri itu ada penguatnya ini. Kalau kita lihat profilnya bentuknya seperti ini ya, ada sisi miring, kemudian ada radiusnya, dan bagian bawahnya mengikuti, dan atasnya juga ya mengikuti. Baik, selanjutnya kita pilih ya, boleh di sini ya, kita sketch. Oke. Ada satu langkah ya, bisa dengan cara kita gambar lagi ya, lagi dari jarak tadi 130 ke kanan, jaraknya 64, terus kemudian naik ke atas 22. Bisa dengan cara begitu ya, atau ada cara yang lebih cepat ya. Saya escape dulu. Cara yang cepat menggunakan project 3D element ya. Ini kita tinggal double klik. Kalau double klik maka perintah itu bisa kita ulang ya. Kita ulang, meskipun perintah itu bisa kita ulang setelah perintah terakhir selesai. Ya. Perintah ini kita bisa ulang kalau kita klik double klik. Ya. Kita klik double, perintah itu akan bisa kita ulangi ketika perintah sebelumnya setelah selesai ya. Contoh ini, klik ya, tetap nyala ya projection 3D-nya. Kemudian yang ke atas ini klik, dan bagian paling atas. Nah, oke ya, ini akan mempermudah ya dan menghemat waktu, tentunya lebih cepat. Kita tinggal hubungkan saja, kemudian bikin radius ya. Pakai ini saja, line, klik dari ujung sampai ujung. Karena masih aktif ya, kita tinggal lanjutkan untuk bagian di sebelah. Oke, karena ini masih aktif, maka kita tinggal lanjutkan untuk bagian ujung ini ke atas ya, dengan jarak 12 mili ya. 12 mili, tap, 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 L-nya 12, enter, kemudian klik. Ya, ini sudah terbentuk. Kemudian kita mirrorkan ya. Mirrorkan, untuk memirrorkan sketch, kita blok terlebih dahulu.
Ya, set terakhir, dan bagian atas ini karena tidak terblok, maka kita tekan kontrol, kemudian kita pilih lepas kontrol atau CTRL pada keyboard, kemudian kita mirrorkan terhadap suhu vertikal. Oke ya, sudah terbentuk. Selanjutnya kita buat radiusnya. Kita gunakan 3-point arcs starting with limit ya. Starting with limit. Kita klik, hubungkan dari posisi ini, titik ini terhadap garis ini ya. Kemudian R-nya kita masukkan tab 88 enter. Klik kalau sudah. Ya, sudah terbentuk radiusnya. Kemudian exit workbench. Kita tinggal tebalkan 80 dikurangi 48 itu masih 32, dibagi 2 ya, kanan dan kiri, maka tebalnya untuk pad itu adalah 16 ya. Kita juga harus lihat penebalannya ke bagian dalam. 16 arahnya tidak keluar tapi ke dalam ya. Kita reverse direction. Kemudian OK. Dan terakhir kita mirror secara 3 dimensi terhadap bidang ya. Mirror elemen terhadap bidang ini ya, klik, kemudian OK ya, sudah jadi. Terakhir kita tinggal membuat fillet pada permukaan ya, pada contoh gambar di sebelah kiri ini ya. Ini ada di bagian sini ya, tadi bagian yang ada lubangnya ini. Kemudian ada radius ya di bagian bawah tepi dalam, kemudian juga pada bagian dalam ini ya, kanan kiri. Saya mulai ya dengan memilih edge fillet ya, ini yang saya sampaikan tadi. Fillet ini nanti kita bisa lakukan perubahan ya. Oke, kita pilih dulu mana-mana yang akan kita buat fillet ya. Satu, kita harus memilih pada edge-nya ya, kalau bagian tertentu yang kita akan buat fillet ya. Tapi kalau keseluruhan kita bisa pilih permukaannya ya. Permukaannya ini kita klik ya, sehingga 4 sisi itu aktif ya. Kalau kita tekan pada ujungnya saja, pada tepinya ya, itu hanya 1 garis saja atau sesuai dengan yang kita pilih ya. Kemudian yang kedua, 3, keempat, dan kelima. Nah, ini yang bagian bawah, ujung 1, 2, 3, 4, total sudah ada 9. Ini masih kurang 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 14 elemen ya. Oke, kalau sudah
Recording in progress. Oke ya, ini kita rubah menjadi 3 mili ya. Ya, secara cepat dia langsung bisa update ya, berubah ya. Ini tampilannya masih ada edge-nya ya. Ini sudah selesai. Saya tampilkan secara lebar, Katia. Kemudian kalau kita tampilkan menggunakan material seperti ini, tampilannya wireframe, shading with edge, shading with edge without smooth edge. Nah, atau kalau mau nantinya di render, kita pilih shading with material. Nah, ini kita bisa render ya. Kita bisa kasih warna, metal ataupun painting ya, atau dicat. Ya, kita klik nih part body, kemudian apply material ya. Kan painting, kita gunakan DS light blue, apply, oke. Ya, seperti ini. Nah, supaya melihat tampilan rendernya, ini ada di kamera ya, itu Photo Studio Easy Tools ya. Kita klik, kemudian kita pilih render. Nah, ini menunggu waktu selesai render. Ya, sudah jadi, bisa kita save ya. Kita save. Gambar ini sudah selesai. Kemudian saya simpan ya. Cat bracket step by step ya. Step. Saya simpan. Demikian prosedur gambar menggunakan software Katia. Kita akan belajar lagi untuk proses gambar yang lain, dan nantinya kita juga buat gambar 2 dimensinya drafting untuk gambar part yang sudah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.